Hai teman-teman, selama masa pandemi berlangsung, tentu saja kita sudah sering melihat banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana, mungkin dari orang yang belum kita kenal, orang yang bahkan mungkin sangat dekat dengan kita, dan mereka terpapar virus corona. Atau mungkin kita bisa katakan COVID-19 yang sejak tahun 2019 akhir telah menyerang di dunia, yang telah hadir di dunia dan masuk ke Indonesia di tahun 2020. Dan di tahun 2021 kita melihat semakin tinggi tingkat pertumbuhan virus corona dan ada banyak sekali hati-hati ataupun jiwa yang mulia, orang-orang baik yang membuka atau menggerakkan hati-hati orang-orang di sekitar mereka untuk melakukan donasi. Dan hari ini saya membagikan pendapat saya mengenai 3 jenis donasi yang bisa kita lakukan. Donasi pertama adalah donasi dalam bentuk materi, di mana donasi dalam bentuk materi ini bisa berupa uang, pakaian, sembako maupun masker dan alat-alat ataupun mungkin perlengkapan yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan, mereka yang terdampak dari efek pandemi. Dan di sini banyak sekali saya telah melihat orang-orang yang ada di sekitar saya bahkan juga bergerak turut mengumpulkan donasi. Dan hal ini saya katakan sebagai donasi dalam bentuk materi. Karena banyak sekali orang-orang yang memiliki uang ataupun materi yang berkecukupan dan ingin menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan tetapi tidak tahu mau menyalurkan kemana. Oleh karena itu sangat luar biasa sekali mereka yang hatinya tergerak untuk membangun, untuk memulai atau menginisiasi sebuah gerakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Donasi yang kedua adalah jenis donasi dari tenaga dan juga waktu. Karena tidak kita pungkiri, ada juga mereka yang tidak memiliki materi yang berlebih atau kita bisa katakan cukup makan setiap harinya, sehingga mereka tidak bisa memberikan materi secara berlebih kepada orang lain. Tetapi jenis donasi ini adalah donasi dalam bentuk tenaga dan juga waktu. Karena jika kita memiliki donasi dalam jumlah yang banyak, mungkin 1 miliar, 2 miliar, tetapi kita tidak punya waktu dan tidak ada orang yang ingin membagikan atau menyalurkannya kepada orang-orang lain di luar sana, tentu saja donasi tersebut tidak akan bisa tersalurkan. Maka dari itu donasi kedua yang saya katakan adalah donasi dari jenis tenaga dan juga waktu. Karena tanpa mereka yang mengorbankan waktu dan tenaga mereka, maka donasi dalam bentuk materi juga mungkin tidak akan bisa tersampaikan. Donasi yang ketiga menurut saya adalah donasi dalam bentuk kata-kata ataupun perkataan. Di masa sekarang ini kita mendengar banyak sekali hoax, banyak sekali pro dan kontra yang muncul di sosial media maupun di kehidupan nyata. Banyak sekali orang-orang masih mengatakan saya anti virus, anti vaksin dan lain-lain sebagainya. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama melakukan donasi yang ketiga, yaitu donasi dalam bentuk perkataan, sehingga kita bisa terus berelaborasi dalam kata-kata positif. Bagaimana kita bisa membangun optimisme di dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita bisa terus membangun semangat-semangat mereka yang terpapar virus corona, terpapar COVID-19, maupun mereka yang tidak terpapar sama sekali. Jadi marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, karena saya percaya dengan 3 jenis donasi yang bisa kita lakukan, masih ada secerca harapan untuk kemanusiaan. Masih ada harapan bahwa Medan, bahwa Indonesia, bahwa dunia akan menjadi lebih baik dan pasti akan sembuh. Mari kita bersama doakan kesembuhan dunia dari COVID-19. Tetap jaga kesehatan, perketat protokol kesehatan, dan kuatkan daya imun tubuh Anda. Saya yakin kita semua pasti menginginkan dunia untuk segera sembuh. Sekian dari saya, Devina. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda melihat video ini. Nah, hari ini saya ingin sharing sedikit di sesi Creanovation bulan Juli kali ini, di mana saya sebenarnya teringat kembali ke satu buku yang pernah saya baca dulu. Kenapa saya teringat kepada buku ini? Karena baru akhir-akhir ini saya menyadari bahwa dalam kondisi pandemi ini, waktu sangat berharga. Dan kita harus menikmati
setiap momen yang ada. Maka dari itu, saya teringat kembali ke buku ini. Buku yang sangat bagus, buku yang membuat saya sadar akan betapa pentingnya setiap momen dengan orang di sekitar kita. Buku ini berjudul Ichigo Ichi, yang sebenarnya berasal dari Jepang. Tetapi kata Ichigo Ichi ini sendiri berasal dari bahasa Mandarin, yaitu Ichi Ihoi. I artinya satu, Chi artinya waktu atau jangka waktu, dan Hoi artinya pertemuan atau kesempatan. Jadi sebenarnya Ichigo Ichi ini mengartikan sebuah kesempatan atau pertemuan yang bisa hanya terjadi satu kali seumur hidup. Tidak akan bisa terulang lagi. Seperti sebuah pepatah yang juga tertulis dalam buku itu, tidak ada seorang pun yang bisa menginjak sungai untuk 2 kali. Karena sungai itu bukanlah sungai yang sama dan dia bukanlah orang yang sama. Dengan kata lain, pepatah ini mengartikan bahwa kita harus menghargai setiap momen seperti itu adalah momen terakhir kita. Karena memang momen itu tidak akan pernah terulang kembali. Sebenarnya di Jepang sendiri, Ichigo Ichi ini digunakan untuk 2 istilah. Yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan orang asing untuk pertama kalinya, dan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan kerabat kita, dan ketika kita ingin menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat unik dan saya menghargai pertemuan tersebut. Jadi ketika kita mengucapkan selamat tinggal, kita bisa mengatakan Ichigo Ichi, yang artinya saya sangat senang dengan pertemuan kita. Nah, Ichigo Ichi sendiri itu memiliki 5 elemen, di mana elemen pertama adalah perayaan atau celebration. Menurut Ichigo Ichi, it is very important untuk kita semua bisa merayakan segala sesuatu. Even it is the smallest achievement. Jadi teman-teman, jika kalian mencapai sesuatu, walaupun itu hanyalah pencapaian sangat kecil, celebrate it. Karena itu hanya terjadi satu kali seumur hidup. So, every celebration, every achievement, enjoy it. Dan yang kedua adalah mempunyai teman atau pendamping yang positif. Jadi Ichigo Ichi ini percaya bahwa memiliki teman atau pendamping yang positif itu akan menginspirasi dan juga mereka akan menghargai waktunya dengan kita. So, it is aligned with Ichigo Ichi. Dan yang ketiga adalah kesadaran penuh atau yang disebut dengan mindfulness. Ketika kita tahu persis apa yang sedang kita lakukan, di mana kita berada, dan melakukan apapun sepenuh hati, kita sudah berada di titik mindfulness, di mana kita sadar penuh akan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita sadar penuh, itu akan membawa kita ke poin yang keempat, yaitu timelessness atau ketidakterikatan waktu. Nah, ketika kita sangat sadar akan apa yang kita lakukan, itu berarti kita menikmati apa yang kita lakukan. Dan ketika kita menikmati, kita akan merasa bahwa waktu itu sangat cepat sekali berlalu. Misalnya, ketika teman-teman sedang berpacaran, jujur teman-teman, sejam itu cuma kayak 1 menit. Atau mungkin 1 detik, dan momen 1 jam itu uniknya akan teringat atau tidak akan terlupakan bahkan seumur hidup. Dan pada saat itulah sepertinya waktu itu menghilang. Right? So itu adalah timelessness. Dan yang terakhir atau kelima adalah mencari tempat yang bagus atau menginspirasi. Nah, Ichigo Ichi ini mempunyai elemen yang kelima ini adalah untuk kita mencari tempat yang bagus. Dalam artian ketika kita berpergian ke suatu tempat, carilah tempat yang hening, yang damai, yang bisa membuat kita berada di momen tersebut. Yang bisa menciptakan suatu momen yang positif, dan itu adalah momen Ichigo Ichi. Alright, jadi itu adalah 5 formula atau 5 elemen dalam Ichigo Ichi. Yang pertama adalah perayaan,
Yang kedua adalah teman yang baik. Yang ketiga adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Yang keempat adalah timelessness atau ketidakterikatan waktu. Dan yang terakhir adalah tempat yang menginspirasi. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya Ichigo Ichi ini mengajarkan kita bahwa setiap detik bisa menjadi detik terakhir kita. Dan khususnya pada saat ini, waktu menjadi sangat berharga, dan oleh karena itu, menikmati setiap momen menjadi sangat penting. Pernahkah Anda benar-benar hidup pada saat ini? Itulah pertanyaan yang terngiang-ngiang di otak saya, khususnya pada beberapa minggu ini. Maka dari itu, saya ingin sekali untuk share atau berbagi tentang Ichigo Ichi ini kepada teman-teman semua. Dan semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman untuk reflect kembali kepada kehidupan kita semua, dan semoga dari saat ini kita bisa menikmati momen kita, sehingga tidak ada satupun momen yang terlewatkan dengan sia-sia. Alright, so thank you so much teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Thank you and Ichigo Ichi. Halo semuanya, perkenalkan saya Feni dari SML1. Dalam kesempatan kali ini saya ingin men-sharing hal-hal yang saya lakukan setiap harinya untuk menjaga kesehatan. Dan untuk video ini saya merangkum 3 hal yang saya lakukan setiap harinya. Yang pertama, saya selalu meminum air putih setidaknya 2 liter setiap harinya. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah meminum air putih setidaknya 2 liter? Yaitu dengan mengisi air minum saya menggunakan botol yang berukuran 2 liter. Jadi saya selalu mengisi botol air minum saya setiap pagi dengan penuh. Lalu saya akan tahu apakah setiap harinya saya sudah meminum 2 liter air putih. Ini sangat membantu saya untuk mengontrol diri saya sendiri apakah sudah meminum air putih setidaknya 2 liter setiap harinya. Lalu yang kedua yang ingin saya sharing yaitu saya selalu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap harinya. Di setiap saya makan, saya selalu ada sayur-sayuran. Untuk buah-buahan juga sama, tapi untuk buah-buahan hampir tidak setiap hari saya mengkonsumsi buah-buahan. Namun, apabila saya tidak konsumsi buah-buahan, pasti akan ada sayur-sayuran yang saya konsumsi. Jadi setidaknya, walaupun tidak ada buah-buahan yang saya konsumsi, saya masih ada sayur-sayuran. Jadi setiap saya makan, setidaknya 1 kali saya makan, harus ada sayur-sayuran yang saya makan juga. Jika ditanya, apakah saya memang pribadi yang suka dengan sayur-sayuran dan buah-buahan? Iya, jawabannya untuk buah-buahan, saya memang orang yang sangat menyukai buah-buahan, segala jenis buah akan saya makan. Namun berbeda halnya dengan sayur-sayuran. Saya dahulu kecil, saya merupakan pribadi yang tidak menyukai sayur-sayuran. Namun seiring berjalannya waktu, saya berpikir, mengapa saya tidak suka sayur-sayuran? Padahal selama ini saya belum pernah mencoba sayur-sayuran. Jadi untuk saat itu, saya mencoba beberapa sayur-sayuran dalam makannya. Hingga saat ini, semua sayur-sayuran saya makan tanpa kecuali. Dan ya, saya suka saat ini. Dan apabila saya makan tapi tidak ada sayuran, itu akan malah ada yang kurang. Jadi saya menjadi pribadi yang suka sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu yang ketiga, yaitu saya selalu memperhatikan jam tidur saya. Saya selalu mewajibkan diri saya untuk tidur 7-8 jam. Hal ini saya lakukan dengan cara saya selalu keesokan harinya saya selalu membuat alarm untuk bangun di pagi hari. Biasanya di pagi hari itu saya buat misalnya di jam 6 pagi, maka saya harus tidur di jam 10 atau paling lambat di jam 11. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan saya menghitung berapa jam saya harus tidur. Karena jujur saya merupakan kepribadian yang tidak bisa kurang tidur. Apabila saya kurang tidur, keesokan harinya saya akan kurang fit. Jadi saya sangat menjaga bagaimana saya agar bisa tidur 7-8 jam setiap harinya. Apabila saya bangun di jam 7, saya maka bisa tidur di jam 11 atau lebih awal di jam 10. Itu sudah menjadi kebiasaan saya setiap harinya. Jadi sekian untuk sharing saya dalam 3 hal, yaitu meminum air putih setidaknya 2 liter setiap harinya, lalu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap harinya, dan yang ketiga,
menjaga waktu tidur saya setiap harinya, yaitu 7-8 jam. Karena menurut saya kesehatan adalah hal yang paling penting, jadi saya selalu memperhatikan kesehatan saya sejak dini. Karena saya percaya jika saya menjaga kesehatan saya saat ini, maka ini akan berdampak pada saya di 10, 20 sampai 50 ke depan. Saya sudah melakukan ini selama bertahun-tahun dan ya saya merasa ini hal yang baik untuk dilakukan. Jadi saya sudah melakukan, ayo kamu juga harus lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victoria. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang night skincare rutinnya saya. Nah, teman-teman pasti masih ada yang bingung nih, bagaimana step-step atau urutan skincare yang baik dan benar. Karena kalau kita salah step atau salah langkah dalam menerapkan skincare, hasilnya itu tidak akan bekerja secara maksimal. Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke night skincare versinya saya. Pertama sekali kita harus namanya menggunakan double cleansing. Nah, double cleansing itu sangat wajib kita lakukan sebelum kita mencuci wajah kita. Karena fungsinya itu lebih untuk mengangkat atau membersihkan debu-debu yang sudah melekat di wajah kita atau bekas-bekas make up. Nah, kita bisa menggunakan cleansing water dengan cara kita taruh ke kapas lalu kita mengusapkan wajah kita. Nah, setelah kita menggunakan cleansing water, barulah kita membersihkan wajah kita, mencuci wajah kita menggunakan sabun wajah yang sesuai dengan jenis kulit kita. Setelah kita mengeringkannya dalam kondisi benar-benar kering, baru kita lanjut ke step berikutnya. Nah, step berikutnya kita ke toner. Fungsi toner itu fungsi step paling awal sebelum kita ke step berikutnya. Karena itu fungsi itu untuk meresapkan lebih maksimal skincare yang berikutnya. Nah, setelah kita menggunakan toner, next step itu kita bisa menggunakan sheet mask atau masker. Kita pakai masker sesuai dengan kebutuhan wajah kita. Nah, bisa hari ini kulit saya terlihat sangat kering. Dan saya pakai moisturizer mask. Fungsinya itu melembabkan kulit wajah saya. Kalau kulit saya ini terasa pori-porinya membesar, saya bisa menggunakan pore care untuk pori-pori saya, atau untuk mencerahkan wajah saya bisa menggunakan whitening mask sesuai dengan kebutuhan wajah kita ya. Bisa saya itu menggunakan itu 3 kali seminggu. Nah, setelah kita menggunakan masker, saya satu tap terlebih dahulu untuk lebih meresap, lebih observe. Nah, selanjutnya tuh langsung saya ke step berikutnya. Menurut saya step ini paling penting karena perannya itu paling penting untuk hasil yang kita inginkan, yaitu serum. Perannya itu paling penting. Jadi untuk kulit kita. Nah, kalau kulit kita ini kita punya masalah dark spot atau punya masalah kerutan atau masalah lainnya, serum itu bekerja itu paling penting. Jadi pastikan teman-teman pilih serum sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan wajah kita, sama seperti dengan masker. Nah, last step paling basic, biasa saya tuh menggunakan moisturizer. Moisturizer selain untuk melembabkan wajah kita, itu untuk mengunci skincare yang telah kita pakai. Nah, setelah kita menggunakan moisturizer, kita bisa menggunakan namanya lip balm. Lip balm itu untuk melembabkan bibir kita dan untuk tidak pecah-pecah. Selanjutnya, kalau kita punya masalah jerawat nih atau ya semasa jerawat seperti saya bisa menggunakan Totol, obat jerawat. Saya Totol ini sesudah menggunakan moisturizer agar tidak kering.
Nah, ini berikut adalah urutan skincare saya. Semoga dapat membantu teman-teman lainnya lebih mengenal, lebih mengetahui urutan skincare yang baik dan benar. Bye bye and see you in next month. Hi everyone, I'm Reni from Content and Video Editor Department. On this Creanovation Day, I'm gonna share you a tips about how to look taller in a photo. First, instead of positioning your camera in front of your face, it is better to put it in front of your stomach, or you can sit down to take a lower angle from your object. Then, turned out, your photo, yourself, looks taller than in real life. So, I hope you can try it at home and have a good try. Thank you. Hai, halo semuanya, halo teman-teman. Nah, gimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat dan jaga kesehatan ya, tetap ceria dan tentunya semangat menjalani hari-hari. Oke? Nah, pernah nggak sih teman-teman punya suatu pribadi atau seseorang yang penting dalam kehidupan? Nah, tentunya pasti ada dong. Nah, setiap orang juga pasti punya cerita sendiri dan kenapa orang itu penting bagi kalian. Nah, sedikit sharing dari saya, orang yang benar-benar penting dalam kehidupan saya itu ada 3. Nah, pribadi yang pertama itu ada paman saya. Kenapa harus paman? Nah, kembali lagi pasti punya cerita tersendiri. Kalau saya, mengapa paman itu penting buat saya? Karena di saat saya sedang di titik terendah, saya nggak tahu saya harus gimana. Kadang saya juga cerita. Nah, paman itu selalu support saya, terus kasih saya saran gimana saya menjalani hari-hari, terus gimana saya lebih berpikir lebih positif ke depannya, terus gimana menghadapi kesulitan itu, menganggap kesulitan itu menjadi kebahagiaan. Nah, terus diajarin cara bersyukur itu gimana. Terus yang kedua, pribadi yang penting buat saya itu ada orang tua. Nah, kalau saya ada mama. Nah, mama itu orang yang benar-benar tahu dan mengerti saya. Nah, perlu bersyukur sih istilahnya kalau mama itu pribadi yang gak bisa tergantikan. Kenapa? Kembali lagi di saat saya sedang gak tahu harus gimana, gak tahu harus cerita sama siapa. Kadang ada hal pribadi yang gak bisa saya ceritain sama orang-orang, tapi mama itu kadang saya bilang sama mama ini harus gimana. Nah, nanti mama bantuin, terus mama kasih dukungan, kasih saran. Terus kadang kayak quality time bersama mama itu juga membuat saya menjadi lebih bahagia. Terus yang ketiga itu ada sahabat. Nah, definisi sahabat itu apa sih? Nah, kalau sahabat itu pasti dia lebih penting dari teman, lebih dari teman istilahnya. Nah, mereka itu benar-benar udah ngerti kita, udah tahu sifat kita, udah tahu pribadi kita. Terus di saat kita cerita tentang sesuatu, mereka itu selalu respon, kasih saran, baik itu kritikan ataupun hal yang membangun. Nah, kadang mereka itu udah kayak mentor bagi kita juga. Pesan moral dari saya itu ada 2. Yang pertama itu, selagi mereka masih ada bersama kita, masih di samping kita atau apapun itu, berikanlah yang terbaik. Yang kedua, memberikan yang terbaik itu bukan cuma berdasarkan materi, tapi bisa juga kita kasih waktu ataupun tenaga. Nah, waktu itu ya quality time, karena kadang quality time itu juga sesuatu hal yang berharga. Terus juga tenaga, kita lihat apa yang bisa kita bantu, ya nggak ada salahnya sih kita membantu. Nah, sekian video dari saya dan terima kasih. Dadah. Halo everyone, selamat datang di video Creanovation. Nah, kesempatan kali ini aku pengen nge-share nih cara mengubah foto yang tadinya begini menjadi begini.
Nah, caranya itu ada 2 tahap. Nah, langsung aja kita masuk ke video penjelasannya. Lalu jadi tahap pertamanya itu kita bisa langsung ketik di Google waifu 2x. Lalu kita enter. Nah, kita pilih yang waifu 2x baru pix. Kita klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu kita pilih foto yang mau kita perbaikin. Lalu di sini kita pilih medium, untuk scale-nya kita pilih 2 kali. Lalu di sini kita checklist, lalu tekan enter. Nah, lalu tinggal, nah ini foto yang udah HD, kita klik kanan, lalu kita save. Kita tulis jadi HD. Save. Nah, tahap keduanya itu langsung kita ketik di Google, namanya itu My Heritage. Nah, lalu kita pilih yang paling atas ini, lalu kita login seperti biasa, bisa melalui Google atau Facebook. Oke. Nah, di sini kita pilih menu foto, lalu kita ke arah colorize foto, kita klik. Nah, di sini ada upload foto, kita klik. Nah, kita upload file yang udah kita HD kan tadi. Kita klik, kita tunggu. Dan ini dia hasilnya. Yang tadinya fotonya pecah dan jadul menjadi lebih berwarna. Oke. Nah, di sini kita save dari sini. Download foto, colorize foto. Nah, ini bisa kita lihat menjadi lebih fresh dan modern. Nah, itu dia tadi video penjelasannya. Semoga gampang dicoba dan ya, selamat mencoba. Bye-bye.